salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Antonia Octavlora, mahasiswa dalam jabatan periode 6 gelombang 2 tahun 2023 Universitas Musamos Merauke. Pada hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi Aku Cinta Lingkungan pada siswa kelas 1 SD Impresa Pikia Distrik Fenaha Kabupaten Mapi. Selamat menyaksikan. Ulang, siap, gerak, begitu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Apa kabar hari ini? Iya. Bu Rita, salah satu siswa pimpin kita dalam 2 sesi pelajaran mulai. Yang ada di surga di dunia datanglah kerajaan-Mu, jadilah keinginanmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami. Dan jangan memaksa kami ke dalam Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, kan silakan duduk kembali. Ya, Ibu minta anak-anak lihat di meja, di lantai, laci-laci itu apakah ada sampah? Ada sampah kan tidak? Tidak ada. Ya. Ya, baik anak-anak. Ibu minta semua berdiri menyiapkan kerapian pada tubuh kalian. Sudah rapi semua? Sudah? Anak-anak silakan duduk di tempat duduk kembali. Ibu mau cek siapa yang tidak hadir hari ini. Semua hadir. Ya. Hari ini Ibu minta semua berdiri dulu. Kita menyanyi lagu Bangun Pagiku Terus Mandi. Kan berdiri. Kalau suruh berdiri. Bangun pagiku terus mandi. 1, 2, 3. Bangun pagiku terus mandi. Tidak lupa minum gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidur. Ya, tepuk tangan.
adalah ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasikan dengan lingkungan peserta didik dapat menunjukkan sikap bersyukur terhadap anugerah Tuhan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisa zona rumah serta peserta didik juga dapat menyebutkan dan dapat menuliskan bagian-bagian dari ruangan. Tiga, peserta didik menganalisa zona rumah. Keempat, peserta didik menyimak cerita tentang kondisi rumah yang bersih. Menyimak cerita tentang rumah yang bersih. Ya. Peserta didik juga dapat menunjukkan
sikap bertanggung jawab. Terhadap ruangan-ruangan rumah. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita di hari ini, yaitu ada 4 hal. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasikan zona lingkungan tempat tinggal, dan peserta didik juga dapat menunjukkan sikap bersyukur terhadap anugerah Tuhan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisa zona rumah, juga peserta didik juga dapat menyebutkan dan menuliskan bagian-bagian dari rumahnya. Ketiga, peserta didik dapat menganalisa zona rumah. Yang keempat, peserta didik dapat menyimak cerita tentang rumah yang bersih, dan peserta didik juga menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap ruangan-ruangan rumah. Ya, jadi anak-anak, di sini Ibu mau bilang bahwa di lingkungan rumah atau di rumah tempat tinggal kita itu kita tinggal itu di rumah. Di rumah itu ada ruangan-ruangan, ya. Ruangan itu tentunya ada ruangan tamu, ada ruangan itu tempat kamar tidur itu ruangannya, ada ruang keluarga, ada ruangan tamu, ada ruangan dapur. Ketika anak-anak kita belajar hari ini, aku cintai lingkungan di mana tempat tinggal kita, ya. Jadi anak-anak bisa membedakan bahwa di rumah itu ada ruangan apa saja. Jadi anak-anak menyimak, melihat, ya, di dalam zona rumah, ya. Di rumah bahkan zona sekolah, ya. Jadi anak-anak perlu menyimak. Di sini ada Ibu punya gambar zona atau gambar ini ada zona rumah tempat tinggal dan zona sekolah, ya. Jadi ini yang pertama adalah zona tempat tinggal kita, ya. Zona rumah ini, coba Nana lihat zona rumah ini, dia menunjuk ada apa saja di dalam rumah itu. Yang tadi sebelum itu Ibu sudah jelaskan, ada halaman rumah, apa lagi di dalam rumah itu? Ada apa? Taman bunyi. Iya, di halaman itu. Tapi di dalam rumah itu ada apa saja? Tempat tidur, ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur. Iya, ada ruangan dapur. Ruangan dapur untuk tempat kita apa? Masak. Apa lagi? Dan ruang tamu itu untuk khusus untuk apa? Ruang tamu. Jadi kalau tamu datang, kita terima mereka di ruang tamu. Kalau ruang keluarga itu khusus untuk siapa? Keluarga. Dia khusus untuk keluarga, ya. Jadi ruang keluarga itu khusus keluarga, berarti bapak, mama, anak-anak. Jadi di ruang keluarga itulah kita duduk. Bapak, mama, dan anak-anak duduk situ, ya. Duduk bersama-sama di situ. Kalau ada di situ televisi, duduk bersama-sama di ruang keluarga itu sambil menonton TV, atau mungkin ada ruang belajar. Siapa di rumah ada ruang belajar, meja untuk belajar? Tidak ada.
Jadi di rumah itu ada banyak ruangan-ruangan ya. Ada ruangan dapur, ada ruangan tempat tidur, ada ruangan tamu, ada ruangan keluarga. Banyak ruangan di rumah kita, tempat tinggal kita. Jadi kalau di rumah dia tidak tahu bahwa ini ruangan apa sebetulnya. Ya sampai tamu datang begini setua kasih masuk di ruang dapur sana. Nah, itu contoh, ibu kasih contoh. Berarti kalau tamu datang berarti kita terima tamu itu di mana? Di ruang tamu. Ya, ruang keluarga itu khusus untuk siapa? Keluarga. Nah, jadi jangan sampai tamu datang serving dia kasih masuk di itu, tidak ya. Jadi di dalam rumah kita anak-anak bisa mengerti, memahami dan menganalisa tentang denah rumah tempat tinggal kita. Jadi denah rumah itu ada kamar tidur, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, dan ada ruangan dapur. Khusus juga ada ruangan tempat belajar. Kalau dia punya rumah besar berarti ada juga ruangan untuk dia tempat ibadah, dia beribadah. Pagi-pagi jam berapa harus beribadah. Jadi ada ruangan khusus. Dia di rumah tapi ada ruangan khusus untuk dia tempat untuk beribadah. Dia sembahyang. Mungkin jam 3 sore dia sembahyang. Jam 12 malam dia sembahyang. Hampir siang jam 3 lagi ya. Itu ada kamar ruangan khusus untuk sembahyang. Dia kasih naik dia permohonan kepada Tuhan. Jadi itu ada ruangan khusus untuk di dalam rumah itu ya. Rumah yang tempat kita tinggal. Nah, sekarang itu mau tanya, kalau di rumah itu rumah saja kita tinggal tapi berantakan begitu. Itu kita caranya bagaimana untuk yang tadinya barang-barang berantakan di dalam rumah. Sampah-sampah berkeliaran di lantai, pasir-pasir orang jalan tidak pakai sendal, lantai itu kotor. Misalnya dia putih begini dong bawa lumpur-lumpur injak-injak. Cara bagaimana untuk kita menghilangkan yang tadi kotoran di dalam itu? Membersihkan. Kita membersihkan dengan cara apa? Menyapu dan apa lagi? Yang ketiga lumpur-lumpur di lantai kita kasih bersih supaya indah dan rapi. Jadi kita harus belajar, anak-anak harus belajar merapikan di dalam rumah. Oh ini saya ambil buku tadi di sini sebentar saya baca habis. Kembalikan lagi dia punya tempat, jangan datang buang-buang begitu saja. Sama saja berantakan di dalam rumah. Jadi itu kita merapikan dalam rumah. Kita membersihkan dalam rumah. Habis itu di halaman kita juga harus bersih. Jangan di dalam rumah saja sudah bersih, di halaman kita itu kotor. Jadi kita harus dengan cara apa? Kita menyapu. Kalau di halaman kita ada tanaman, berarti apa yang tumbuh-tumbuh di situ kita harus membersihkan supaya tanaman itu bisa subur. Apa? Rumput. Kita harus membersihkan. Jadi kalau ada tanaman, mama tanam di pinggir rumah. Kalau tumbuhan dia tidak bisa naik, dia tidak bisa berkembang karena apa? Rumput, karena kotor. Akhirnya kita harus buat apa? Bersihkan supaya tanaman itu dia bisa naik, dia bisa tumbuh dengan subur, dia bisa berkembang dengan baik. Tapi kalau kita tidak merawat dia, berarti dia akan mati. Dia juga sama seperti dengan kita manusia. Jadi tumbuhan itu sama juga dengan manusia. Manusia juga sama dengan tumbuhan. Kalau kita manusia tanpa makan, berarti kita kenapa? Kelaparan. Bahkan sampai bisa sakit. Jadi kita
Kalau kita kekurangan air juga kita lemas. Iya toh? Jadi makan dan minum itu harus perlu bagi tubuh kita. Seperti juga dengan tumbuhan. Tanaman yang kita tanam kalau kita tidak siram, dia akan mati. Itu juga dia perlu minum, ya. Kalau ketika kita tidak kasih ini apa? Kita tidak ini tidak pohon itu, berarti kita makan, berarti otomatis dia juga mati. Jadi kita harus apa? Harus apa? Iya, kotoran-kotoran yang itu kita harus taruh di dia pohon. Kita kasih makan dia supaya tanaman itu bisa subur, dia berkembang cepat besar. Sama dengan kita manusia juga. Kalau kita kurang makan, kurang minum, kita kecil begitu saja. Kaki tangan kecil, perut besar. Karena lapar. Ya, jadi kita tuh harus menjaga kesehatan pada tubuh kita. Di rumah kita sudah itu. Ibu tadi bilang bahwa kita membersihkan rumah, kita kasih rapi supaya dalam rumah itu kita menghirup udara yang segar, udara yang sehat. Setelah itu kita sudah terima itu, tapi kalau kita tidak mandi, kita tidak cuci baju, berarti sama juga kita tidak sehat. Kalau kita malas mandi, ya. Jadi kalau lingkungan kita, rumah kita sudah bersih, sudah indah, berarti kita juga jaga kebersihan pada tubuh kita. Jadi dengan cara menjaga kebersihan pada tubuh kita itu caranya apa? Mandi, apa lagi? Ya, sikat gigi, apa lagi? Membersihkan telinga, terus apa? Baju kita, pakaian kita harus dicuci. Dicuci harus pakai apa? Sabun. Dengan apa tuh? Sikat. Supaya kita sikat pakaian itu bisa bersih. Jangan pakai sampai di belakang ini. Kalau boleh baju putih, kita ini kasih cuci di kali, ikan di kali mati. Karena kita tidak tahu mandi, iya toh? Akhirnya kita punya di leher ini nih, dia kotor. Karena kemarin main, baru pagi cuma datang cuci muka, otomatis tidak bersih, tidak sehat. Ya, jadi kalau kita sudah bersihkan dalam lingkungan rumah tempat tinggal kita sudah membersihkan di halaman sekitar kita, berarti kita akan sehat, ya. Kita akan sehat selalu, ya. Itu di dena rumah. Terus ini dena apa nih? Sekolah. Ini dena sekolah. Sekolah ini apa? Ini gedung sekolah. Jimmy, ini gedung apa? Gedung sekolah. Selfie, ini gedung apa? Gedung sekolah. Ini dia punya apa nih? Taman. Ada dia punya pagar, itu taman. Taman itu berarti kita menanam bunga. Kita bisa taruh apotek hidup. Apotek hidup itu seperti jahe, kunyit, ya, itu. Pokoknya apotek hidup yang kita bisa itu ya, ada bunga, ya, supaya menjaga keindahan. Tapi kita sudah tanam itu, tapi kalau kita tidak bersihkan di bawahnya, tanaman itu tidak bisa subur seperti di rumah tadi. Kalau kita tidak siram, kita tidak membersihkan, kita tidak beri dia makan, berarti otomatis dia akan mati. Ya, sama di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah macam tadi ibu bilang, lihat di dalam lantai kita itu bersih atau kotor. Nanti kita bersih atau kotor? Hah? Bersih. Karena apa? Kita ya, karena anak-anak membersihkan. Sapu yang membersihkan itu dengan cara menyapu. Kasih bersih kotoran-kotoran yang ada di
ruang kelas. Biasa di laci-laci tuh kalau itu dong lebih kertas sampah-sampah tuh taruh di dalam laci-laci. Itu tidak boleh. Itu dia mengandung penyakit. Karena nanti lalat, apalagi makanan-makanan sisa, simpan di situ lupa angkat buang, nyamuk, lalat, ya di situ. Ketika kau sudah lupa lagi ambil makan saja, padahal itu sudah ada ulat-ulat di dalam, sudah ada jamur di dalam. Ketika kita makan, akhirnya mengakibatkan sakit perut. Ya, jadi kita harus menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan rumah, terutama pada diri kita sendiri. Ya. Ada yang mau bertanya yang sekilas Ibu jelaskan tadi? Ada yang mau bertanya tentang tempat tinggal kita? Tidak ada? Nah, tidak ada, Ibu mau tanya. Ibu mau tanya ini. Di sini lihat di gambar ini, ya. Lihat gambar ini ada siapa-siapa di situ? Ada ayah, ibu, anak. Ayah, ibu, dan anak-anak. Berarti ini satu keluarga. Satu keluarga ini lihat ayahnya juga bekerja, ibunya juga bekerja, dan dua anak juga bekerja. Jadi dalam satu rumah itu mereka sama-sama bekerja, ya. Jadi ayah dia pegang apa? Gunting. Gunting ini untuk dia merapikan apa? Bunga. Terus ibu dia pegang apa? Sapu. Untuk dia membersihkan di halaman atau di sekitar rumah mereka. Terus kedua anak dia siram tanaman, bunga atau tanaman. Ya, jadi mereka ini ada pegang alat untuk menyiram tanaman. Ya, itu yang dinamakan dengan cara melestarikan atau cara merawat rumah dan membersihkan rumah dan lingkungan sekitar, ya, lingkungan sekolah, bahkan lingkungan tempat tinggal kita. Ya. Jadi Ibu mau tanya, tadi Ibu tanya siapa yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya, ya? Sudah jelas semua? Sudah? Sudah jelas? Sudah. Nah, kalau sudah jelas, Ibu mau minta satu anak. Siapa bisa untuk kerja, tapi dia menyimak gambar tadi. Dia menyimak gambar yang ada Dena itu. Dia menyimak gambar ini sampai tulis di bawah. Gambar pertama itu siapa, dia buat apa. Ya? Bisa? Bisa. Ya. Jadi Ibu bahagi masing-masing. Ya. Nanti tulis nama. Ya. Siap itu pensil. Ya. Jadi perhatikan di situ anak-anak menyimak gambar yang itu. Menyimak gambar, ya. Gambar itu menyimak dia. Yang pertama itu seorang siapa dia itu. Menyimak gambar itu baru dia menulis, ya. Tulis nama di situ. Nama kelompok. Kelas, ya. Jadi lihat gambar itu baru yang kau tulis di sini.
Ya. Masing-masing bakal pensil tadi mana ambil yang jatuh? Baru menyimak lihat itu. Lihat apa? Gambar itu. Saya mau lihat supaya bisa kasih tahu teman dia isi. Bantu teman sini, bantu teman ini supaya kasih pendapat. Ayo datang bantu teman untuk itu, kasih itu supaya teman bisa menulis. Nama kelompok saja.
Sudah mengamati gambar? Sudah mengamati. Mau tanya, Jimmy, lihat di denah rumah tempat tinggal. Di situ ibu mau tanya, ayah itu dia pegang apa? Gunting. Ibu tanya Jimmy. Untuk dia mau buat apa? Ayah dia bikin pegang gunting untuk buat apa? Merapikan bunga. Merapikan bunga. Selfie. Ibu, lihat di situ ibu. Ibu dia pegang apa tuh? Sapu. Untuk apa ibu pegang sapu itu? Untuk menyapu. Iya, untuk menyapu atau membersihkan. Farida, lihat di denah sekolah. Denah sekolah. Denah sekolah itu ada terdiri berapa ruangan itu? 4. Berarti berapa ruangan kelas? 1, 2, 3, 4. Iya, ada 4 ruangan. Berapa ruangan kelas? Ada? Berselinang? Ada berapa? 3. Ada 3 ruang kelas. Nova, di situ ada 3 ruang kelas. Terus 1 ruang itu ruangan apa? Ruang kantor. Ruang kantor itu untuk siapa yang di situ? Ya, Bapak Ibu guru punya tempat, yaitu ruang kantor. Sedangkan 3 ruangan itu untuk apa? Tempat? Iya, tempat anak-anak belajar. Jadi 3 ruang kelas dan 1 ruang guru. Ya, di dalam ruangan itu di dalam ruangan itu ketika di ruang kantor, ketika buku-buku berantakan, berserakan di situ, berambulan di situ. Cara bagaimana untuk buku-buku itu bisa yang tadi berantakan di bawah saja? Cara bagaimana untuk merapikan? Ya, kita menyimpan, angkat, ya, kita angkat untuk merapikan taruh pada tempatnya. Jadi di situ seorang anak dengan tempat tinggal Selvi. Di situ anak-anak itu bertugas untuk apa? Hah? Anak-anak itu bertugas untuk menyapu, apalagi di Selvi punya rumah yang Selvi setiap hari lakukan. Harus ada angkat air, apalagi Berlinda. Kalau di rumah, kalau kita
membersihkan atau melestarikan halaman, tanaman, taman. Terus kita memperindah dalam rumah. Itu kita harus apa? Kalau apa? Misalnya di halaman itu daun-daun mangga dia hambur saja di bawah. Cara bagaimana untuk daun-daun itu bisa tidak ada lagi di halaman itu? Hah? Nah, kita sapu atau kita membersihkan supaya halaman kita itu menjadi bersih. Coba. Kalau ketika di dalam rumah, Nova buat apa? Kalau Nova Lisa ketika bangun pagi, sapu rumah. Terus apa lagi? Cuci piring. Ya, Nova Lisa bangun pagi dia bantu dia punya mama, bantu ibu di rumah mencuci piring, menyapu dalam rumah, menyapu dalam ruangan-ruangan itu. Kan di dalam rumah itu ada ruangan-ruangan apa saja? Ruangan tidur, apa lagi? Ruangan tamu, suara besar, kuat sedikit. Ruangan apa lagi? Ruangan dapur, apa lagi? Iya, tempat tidur tadi sudah Rene. Ruangan dapur, ruangan tempat tidur, ruangan tidur. Terus ada ruangan apa lagi? Jadi tahu di rumah itu ada ruangan-ruangan apa saja. Iya, ruangan depan berarti ruang tamu itu sudah. Terus ruangan depan, terus kamar. Tidak ada ruang belakang? Ada. Itu yang ruang keluarga. Nanti ada ruangan dapur. Berarti di Reni punya rumah itu ada ruangan tamu, ruangan keluarga, ada ruangan tidur, ada ruangan dapur, ya. Berarti semua ada. Ada halaman kah tidak? Hah? Halaman yang biasa itu bermain di situ. Itu halaman sekitar kita. Macam di sekolah kita punya halaman ini, ya. Di rumah juga punya halaman. Kan di rumah tidak ada halaman. Tapi di rumah ada halaman, di rumah kan tidak? Hah? Ada? Tidak ada. Berarti kau dari rumah langsung ke terbang. Ada halaman halaman rumah yang pintar yang kami istilah bahasa Indonesia yang tepat itu adalah halaman rumah. Ya, jadi semua itu punya halaman rumah ada. Dia tak berindah. Kalau di kami sana ada halaman rumah, tidak ada tuh. Ada yang di bagian darat yang itu kering. Ya, halaman rumah. Ya. Jadi kita semua itu punya halaman rumah. Ada punya ruangan-ruangan di dalam rumah. Siapa rumah yang satu kali dia buat luas begini, tidak ada ruangan-ruangan tempat itu, tamu, ruang keluarga, ruang tempat tidur, kamar tidur. Siapa rumah yang tidak ada ruang-ruangan? Semua punya ada? Iya, semua ada. Semua punya ada. Tidak mungkin dia mau bangun. Dia tinggal di satu ini ruangan saja polos macam ruang sekolah kelas ini. Tapi ruang tempat tinggal kita rumah itu ada ruangan-ruangan ya. Jadi anak-anak bisa membedakan. Jadi sampai kau mau tidur, kopi tidur gitu. Ya, jadi ada ruangan tempat ruangan tidur, ada ruangan tamu, ada ruangan dapur. Ada ruangan belajar juga ya. Kalau di ini kita di sini kan tidak ada ruangan belajar. Jadi kita lihat contoh di rumah kita. Jadi di rumah itu ada ruangan-ruangan apa saja?
kamar, apa lagi? Ruang tamu, terus ruang dapur. Ruang keluarga tidak ada? Ada, iya. Jadi semua ada ya. Jadi di semua kita punya rumah itu ada ruangannya. Iya Kak Selvi. Bermain terus. Selvi, tamu. Apa caranya supaya tanaman itu dia tumbuh menjadi subur dan sehat? Apa yang Selvin buat sehingga tanaman itu bisa ketika dia baru tanam kecil-kecil, dia baru kecil segini, Selvin buat bagaimana supaya dia tumbuh sehat dan dia cepat berkembang? Cara bagaimana? Siram air, apa lagi? Cabut rumput. Terus? Tepu. Jadi kita harus pupuk dia dengan rumput-rumput kita dari dia makan. Jangan kita kasih minum dia, siram air terus, tapi kalau kita tidak kasih makan dia buah karaka sudah naik di atas, otomatis dia mati. Ya. Farida, ketika Farida tidak makan satu apa sama seperti tumbuhan tadi. Ya, kalau tumbuhan tadi dia tidak disiram, tidak diberi itu pupuk, ya otomatis dia mati. Ya, jadi harus apa? Harus apa? Harus kasih kasih makan, ya supaya tanaman itu menjadi subur. Ya, tidak boleh kasih dia tanaman itu seperti itu. Jadi kita harus merawatnya sama dengan tubuh kita. Kita harus juga rawat tubuh kita dengan cara apa? Mandi. Satu hari mandi berapa kali? Ami, satu hari mandi berapa kali nih? Mandi saja kita pakai apa? Pakai sabun supaya tubuh kita bersih, kita sehat. Ya. Ya, itu yang dimaksud dengan apa? Kita lingkungan, berarti kita juga cintailah diri kita sendiri supaya kita itu bisa sehat, kita bisa menjaga atau merawat lingkungan kita, kebersihan kita, rumah kita. Ya, kita juga harus rawat rumah kita supaya jangan cepat rusak. Seperti dengan tubuh kita. Kalau kita tidak merawat tubuh kita, berarti kita tetap sakit, kita tidak sehat. Seperti rumah kita juga, kalau kita tidak rawat rumah kita tidak bersihkan, tinggal kotor begitu, berarti rumah kita juga cepat rusak. Jadi kita harus merawat dengan baik, ya. Ada yang mau bertanya, anak-anak? Tidak. Tentang penjelasan ibu tadi. Berarti sekundi dulu, Pak. Dong ini kamu sendiri. Gambar di sini. Sudah? Bisa? Coba Jimmy Kak Ami yang saja gambar dia berdena rumah di sini.
Ayo kerja. Masing-masing buat dia punya itu. Pakai apa dong?
Sudah? Ya? Ini lihat Dena saja dari gambar. Garis kotak di sini, baru kamar tidur, ruang makan, ruang tamu. Seperti begini. Ya. Iya. Jadi tinggal tulis di situ. Ruang kamar tidur. Sudah semua. Kerja masing-masing dia tulis dia pun nama, tulis kelas ya. Ini kerja yang ini. Ya, kerja tugas itu. Lembar kerja ya. Berarti kan sini nama yang ada di sertakan itu ada tulis nama ini. Berarti engkau punya nama, misalnya Berlinda, berarti kau tulis Berlinda. Tulis kau nama. Kelas di situ tulis kelas 1. Semuanya tulis kelas 1. Bisa mengganti? Bisa? Bisa ya. Jadi ya sama saya pakai di situ sudah tulis. Ya, jadi di situ nama ditulis engkau punya nama seorang itu. Kalau kau nama Selvianus tulis di situ Selvianus. Kalau Berlinda tulis Berlinda. Kerjain. Tulis nama situ, kau nama siapa? Kalau kau
atau bang engkau tulis. Tidak boleh ikut, kerja diam-diam supaya sudah. Siapa yang sudah? Ya. Sudah tulis. Tulis ini, menyimak baik ini yang tadi dijelaskan. Sudah? Ya, tinggal. Ini buat apa? Itu sambung gitu, nyampe di mana?
Sudah. Ya, kumpul itu tinggal nanti ibu ini terus satu. Jadi anak-anak kumpul di sini kumpul. Nanti bawa pulang ke rumah untuk itu orang tua tanda tangannya. Ya, baik. Lembar kerja peserta didik ini bisa pulang ke rumah masing-masing untuk meminta tahu berlatih bercerita kepada orang tua di rumah ya. Jadi kita akhiri pembelajaran kita di hari ini. Sebelum kita pulang, ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ibu, saya ingin sebelum kita pulang dan mengatakan kemudian kita adalah pada Tuhan Roh Kudus seperti pada Tuhan dan sekarang